Di sini banyak sekali ya rumah adatnya. Nah, di sini rumah adatnya agak berlalang-lalang, kecil-kecil ya, pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau cari orang dulu guys, kita minta izin, kita akan nge-vlog di sini. oke guys, di situ ada orang. Ini guys. Udah. Assalamualaikum. Yang izin mana sih? Kita apa masyarakat misal ke tamat tuh dari ini kono. Kita mau cerita kan gitu, terus dengan telepon ada kan pasuk yang masih lokal, bilang berita. Belajar masih bonak apa? Lupa subscribe. Oke, Semeton, kalian harus mampir ke sini ke rumah adat. Jadi tadi kita udah berbincang-bincang sama warga di sini. Kita banyak dapat cerita ya, banyak kisah yang bisa kita ambil. Jadi kita harus pertahankan tradisi-tradisi kita dimanapun kita berada. Oke guys, di sini anak-anak ini kita bermain ya. Satu tiga. Rumahnya lagi diperbaiki. Atapnya Atapnya bukan ya. rumahnya. Atapnya lagi diperbaiki ya. Karena ini mungkin atapnya diganti 1 kali dalam setahun. Ini anak-anak ini pada nunggu kita ini guys. Oke guys, ayah tambahkan. Nah, selanjutnya gue ke rumah adat Sembalun. Itu sekitar ada 7 rumah. Dan di sana pun juga gue melihat memang warga sekitar itu ingin banget melestarikan rumah adat itu gitu loh. Walaupun memang ada beberapa warga yang sudah keluar dari rumah itu, cuman masih tetap dipertahankan. Bukan berarti mereka pergi, mereka tuh nggak peduli gitu loh, nggak. Tapi memang ada beberapa orang di sana, termasuk dari beberapa anak leluhurnya dia. Jadi kemarin itu saya bertemu dengan Mas Hamid ya, dia itu generasi ke-12 dari rumah adat itu. Jadi benar-benar dilestarikan banget, terus diperkenalkan banget sama dia ke masyarakat luar, dan mereka juga terbuka sama masyarakat luar. Itu yang bikin mungkin rumah adat itu dikenal sama banyak orang juga.
selamat datang di kawasan Sembahulun ya, atau berada di salah satu rumah yang dimana rumah tertua yang ada di bawah lereng Rinjani yang dinamakan Desa Bele. Jadi rumah adat ini jumlahnya cuma ada 7 buah rumah yang ditempati sama 7 kepala keluarga yang menjadi cikal bakal asal muasal desa yang dinamakan Sembahulun sama suku atau masyarakat Sasak pada umumnya. Jadi di Lombok memiliki banyak sekali rumah adat, tapi salah satunya rumah adat yang paling tua yang ada di pegunungan di atas perbukitan yang paling ketinggian di Gumi Lombok ini adalah rumah adat yang ada di Sembahulun ini. Jadi rumah adat ini tidak boleh lagi ditambah dan tidak boleh lagi dikurangi. Harus jumlahnya 7 sesuai dengan aturan, sesuai dengan awit-awit desa yang telah diperintahkan atau diinstruksikan oleh pemangkunya. Jadi di sini dianut oleh beberapa agama yang dulunya mereka memegang agama Hindu, tapi tidak memegang waktu yang lama, dipindahkan ke waktu yang 3. Lalu datangnya para ulama dan kiai yang ada di Lombok menimbulkan kerisuhan dan juga menimbulkan konflik yang ada di rumah adat ini. Tetapi dengan jelas pemangkunya mengambil 5 waktu yang disyariatkan oleh agama Islam sejatinya. Jadi rumah adat ini sekarang digunakan untuk sebagai objek wisata oleh kalangan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun internasional. Jadi rumah adat ini langsung terbuat dari tanah liat dicampur sama kotoran sapi. Dindingnya dari bambu, atapnya dari ilalang. Itu menyimbolkan salah satu filosofi yang dimana kesederhanaan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Rumah adat yang di sini ada berapa banyak? Jadi rumah adat di sini jumlahnya ada 7 buah rumah. Ada 4 di depan, ada 4 di depan, di belakang, ada 3 di depan. Itu melambangkan manusia tidak pernah lepas dari yang 4. Ada air, api, tanah, dan juga udara. Yang 3 melambangkan manusia itu memang harus dilengkapi dengan yang 3. Dihormati, disayangi, dan juga dikasihani. Hubungannya sama rumah adat yang ada di Sembahulun? Hubungannya dengan rumah adat di Sembahulun Mumbung itu menyimbolkan Sembahulun Lawang ini adalah rumah adat yang asli, yang original, yang memang betul-betul menjadi asal muasal desa. Kalau mungkin di Sembahulun Mumbung modern, ya bentuknya aja modern, yang di sini asli, ya original. Bentuknya pun tidak pernah dirubah dan tidak pernah dikutip oleh siapapun dia. Karena sejatinya rumah adat ini memang harus tradisional, nuansa adatnya harus ada, dan juga keturunannya harus ada yang meninggalkan rumah ini. Sebutan mereka yang tinggal di sini siapa? Sebutan mereka yang tinggal di sini dulu ada namanya titik bagia. Titik bagia itu mengatur antara pemerintahan, yang dimana dia mengatur unsur-unsur pemerintahan, baik itu namanya pemengkal, baik itu namanya lurah dan yang lainnya. Yang kedua ada namanya titik selamin. Dia mengajarkan untuk agama, yang dimana titik selamin mengajarkan bagaimana tata cara memeluk agama yang baik dan juga yang sempurna. Yang ketiga ada namanya yang ada di rumah adat ini. Jadi tugasnya dia dinobatkan sebagai pemangku, dia dinobatkan sebagai ketua adat, dia dinobatkan sebagai masyarakat adat Gumi Sembahulun. Vamos lá,